Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tamu kita pada episode ini adalah Ibu Rekian Eckersley, MAPM, BSc Arsitek, dan MSc. Beliau seorang dengan latar belakang pendidikan sarjana arsitektur, melanjutkan pendidikan S2 di Inggris. Menjalani karir profesional puluhan tahun di perusahaan konstan nasional dan internasional sebagai arsitek atau project manager. Beliau pernah membantu saya sebagai arsitek dalam satu perusahaan pada beberapa proyek perencanaan dan perancangan bandar udara. Beberapa proyek yang pernah beliau tangani antara lain Bandar Udara Internasional Sultan Badarudin II Palembang, Bandar Udara Internasional Minangkabau, Padang, dan proyek-proyek lainnya nanti kita bisa tanyakan kepada beliau. Pada saat ini, beliau adalah account leader di perusahaan Inggris Mott MacDonald di Singapura. Kita langsung saja menemui Ibu Rekian. Apa kabar Ibu Rekian? Apa kabar Pak Tommy? Baik Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Bagaimana kegiatan kantor selama masa pandemi Corona ini di Singapura? Kondisi kantor di Singapura, kondisinya tuh masih tetap sama pada saat sebelum dan pada saat Corona. Jadi kami masih tetap terus jalan, hanya pada saat ini kami disarankan untuk bekerja di rumah, mengikuti peraturan di Singapura. Tapi tidak ada terus terang tidak ada perubahan lah, sama aja dengan kondisi sebelumnya. Jadi kami tetap sibuk. Jadi tetap masuk bergiliran bekerja ya, masuk ke kantor ya. Untuk saat ini kami disarankan untuk bekerja dari rumah karena mengikuti peraturan pemerintah Pak. Jadi hanya mungkin ada beberapa staf yang mungkin perlu bekerja dari kantor seperti drafter atau mungkin modeler yang perlu menggunakan mesin, mungkin peralatan dari kantor, jadi bisa dari rumah. Tetapi yang lain seperti saya mungkin dan tim-tim lain bisa dikerjakan di rumah, ya kami kerja dari rumah aja Pak. Lalu saya ke topik perjalanan karir. Anda saat ini menjabat di posisi account leader pada perusahaan Mott MacDonald kantor Singapura. Sebelum beberapa kali berkarir pada beberapa perusahaan asing ternama dan kelas dunia. Bisa ceritakan singkat perjalanan karir Anda tersebut, mulai dari setelah lulus S1 sampai sekarang ini. Baik Pak, saya bisa share dengan Pak Tommy. Jadi tahun 97 saya lulus kuliah, kemudian saya sempat bekerja di dunia perbankan sebentar, mungkin sekitar hampir 1 tahun. Kemudian saya kembali beralih ke dunia konsultansi teknik. Pada saat itu saya tahun 98 saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di konsultan teknik Jepang, Pacific Consultant International, yang mungkin sekarang Oriental. Selama kira-kira 3 tahun, yang itu ada beberapa proyek yang saya involve. Jadi yang pertama saya involve di proyek Padang, kemudian Palembang, kemudian 3 airport. Jadi yang Padang dan Palembang itu memang saya dengan Pacific Consultant International, yang ketiga dengan 3 airport itu lebih konsorsium dengan tim dari Prancis. Jadi mungkin itu adalah suatu pengalaman juga yang kita bisa ada sedikit belajar juga bagaimana kita bekerja di 2 kultur yang berbeda. Yang pertama dengan Jepang, yang kemudian dengan Prancis. Jadi itu cukup menantang juga. Kemudian setelah itu saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah S2 ke Inggris, Pak. Jadi subjek yang saya ambil pada saat itu ke project management. Mungkin ada sedikit pertanyaan mengapa kok project management ya Pak? Jadi karena itu kan bukan arsitektur lah ya. Jadi alasannya itu sebenarnya melanjutkan apa yang sudah saya timba pada saat saya sekolah di dunia arsitektur, yang menurut saya di dunia konstruksi, untuk para teman-teman konstruksi mungkin juga tahu lah, maksudnya aware bahwa pada saat saya sekolah itu saya belajar hanya dari tahap planning, Pak. Kemudian saya ingin tahu bagaimana kalau proyek itu bisa selesai, itu seperti apa sih, gitu, tantangannya seperti apa yang harus saya pelajari untuk bisa
mendeliver project secara sukses gitu. Dan maksudnya dengan ada beberapa problem-problem segala macam yang mungkin saya harus belajar ya Pak ya. Jadi ada mungkin sedikit tidak hanya dari sisi teknis saja dari arsitektur, tapi mungkin kita bisa belajar dari masalah kontrak, dari masalah mungkin bisnis seperti apa, dari segi IT, dari beberapa aspek yang mungkin saya tidak pernah belajar pada saat saya di S1. Dalam realnya di suatu proyek itu bagaimana sih kita bisa sukses? Apa-apa aja sih sebenarnya problem-problem yang akan saya hadapi dan bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi itu yang menurut saya perlu tahu itu. Jadi saya memutuskan untuk mengambil project management. Jadi alasannya kenapa ambil project management tadi ya. Jadi di S1 perencanaan, lalu di S2 pelaksanaan lah. Gitu. Pelaksanaan ya, betul Pak. Lalu setelah lulus S2, Anda bekerja di perusahaan apa tahun berapa? Jadi setelah saya selesai S2 saya mendapat kesempatan untuk bekerja di Building Design Partnership. Building Design Partnership itu mungkin hampir mirip-mirip. Jadi sebenarnya itu architect firm tapi lebih multidisciplinary firm, perusahaan multidisciplinary di Sheffield. Untuk pada saat itu saya itu bekerja di Sheffield itu saya tidak tinggal di Sheffield, saya tinggal di kota lain yang mungkin sekitar 50 menit dengan kereta tiap hari. Hanya memang saya jalani karena memang BDP mempunyai track record yang bagus, untuk saya bisa menimba ilmu juga di sana bagaimana, dan juga pada saat itu saya tidak langsung sebagai project manager, jadi saya sebagai arsitek untuk bisa tahu juga bagaimana peraturan-peraturan yang berlaku di Inggris. Menurut saya, untuk saya bisa di tahap sebagai project manager, saya perlu tahu untuk masalah peraturan-peraturan yang berlaku di Inggris dan apa saja batasan-batasannya, apa saja yang perlu kita lakukan pada saat pelaksanaan. Jadi menurut saya perlu tahu itu, dan kebetulan proyek yang saya terlibat tangani di situ adalah yang saya itu adalah Queen Elizabeth Hospital yang pada saat itu adalah proyek terbesar untuk PFI Private Finance Initiative di Inggris. PPP, jadi itu memang maksudnya cukup besar pada saat itu. Jadi saya pikir ya memang itu saya cukup maksudnya bersyukur bisa involved di situ sebagai salah satu clinical planning team. Dan juga sebenarnya tidak hanya itu, ada beberapa rumah sakit juga yang saya ikut involve, hanya mungkin nggak sebesar yang di Birmingham. Terus setelah itu saya pindah ke itu tahun berapa jadi? Keluar tahun berapa? 2006 akhir. Jadi saya mungkin hampir 2 tahun lah di situ. Saya mendapat kesempatan untuk bekerja di Athens. Mungkin orang bertanya kenapa kok pindah? Karena setelah saya jalanin hampir 2 tahun, saya mengalami sedikit maksudnya problem juga gitu loh, dengan maksudnya berat juga gitu kalau misalnya tiap hari keluar kota, maksudnya tiap hari 2,5 jam di perjalanan gitu pada saat itu, jadi kurang sustainable. Jadi akhirnya diputuskan oke deh, mungkin saya bisa mencari tempat lain yang mungkin lebih dekat dari rumah. Kemudian saya mencoba mencari dan alhamdulillah mendapat kesempatan di WS Atkins yang justru malah mungkin lebih besar daripada BDP pada saat itu juga. Jadi dalam karir saya di situ, saya ada beberapa proyek yang saya tangani. Awalnya itu di British Library. British Library itu perpustakaan untuk arsip, Pak. Jadi arsip nasional, perpustakaan untuk arsip nasional di Inggris. Itu yang menggunakan teknologi automated racking system. Itu dari Jerman teknologinya. Jadi itu yang pertama lah boleh dibilang. Nanti sekarang rupanya sudah diterapkan di beberapa perpustakaan di sekolah-sekolah, di universitas sudah pakai sistem itu semua. Kemudian setelah dari situ saya diminta untuk membantu proyek King's Cross Modernization Project di King's Cross di London ya Pak. Selama beberapa tahun di situ. Itu underground. Jadi itu kayak underground station
yang konsorsiumnya itu konsorsium Medtronic pada saat itu yang cukup besar, jadi melibatkan beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti ada Bombardier, ada Thames Water, ada Balfour Beatty Management sebagai kontraktor pada saat itu. Jadi itu Medtronic itu cukup besar dan kami itu di sisi perencanaannya. Itu ya. Dari Atkins? Dari Atkins saya ke East Midland Trains itu seperti kereta operator untuk kereta apa. Jadi kan sebenarnya kalau di Inggris itu kan ada British Railway mungkin itu KAI, tapi ini kan mereka ada kayak kayak perusahaan-perusahaan yang memanage, maksudnya ada bagian dari kalau East Midland Trains itu jadi dari daerah di daerah East Midlands di Inggris itu jadi ada beberapa stasiun yang punya mereka karena kan kalau British Rail kan nggak mungkin dia diprivatisasi gitu Pak. Jadi maksudnya ada dibagi-bagi akhirnya gitu kan, nggak semua ke British Rail. Jadi itu salah satunya East Midland Trains itu memanage beberapa stasiun-stasiun di alignment-nya mereka, di trust mereka gitu loh. Nah jadi saya itu duduk di semacam kayak estate management yang memanage aset-aset mereka gitu loh. Lalu setelah dari East Midland? Setelah dari East Midland, saya mendapat kesempatan untuk ini Pak ke Singapura. Jadi ada proyek data center di Singapura yang memerlukan seorang arsitek dan juga seorang bisnis representatif sebagai semuanya lah. Jadi saya itu diminta untuk jadi representatif dari kantor untuk involve di proyek data center di Singapura. Nama perusahaannya apa? NWA. Ya. Jadi di Nikwet itu konsultan ya? Konsultan arsitek ya. Betul. Terus sebenarnya originally di Inggris, ya, lalu mau buka perwakilan di Singapura. Iya, jadi ada proyek di di Singapura, kemudian mereka awalnya berencana untuk mau expand, jadi mungkin ada proyek-proyek data center lain atau yang lain gitu loh. Jadi mereka belum ada kantor pada saat itu, jadi saya diminta untuk jadi all in one gitu, jadi semuanya, jadi di proyek untuk dari gitu. Jadi setup bisnis juga di sana. Hanya sejalan dengan bisnis model yang kita lihat ternyata tidak sesuai dengan apa yang mau kita plan. Jadi akhirnya setelah selesai tahap perencanaan, akhirnya maksudnya saya diminta udah kayaknya kita nggak terusin, jadi mungkin harus balik aja lagi ke Inggris. Hanya pada saat itu saya masih betah di Singapura, jadi saya pikir wah kayaknya coba deh siapa tahu ada mungkin kesempatan lain untuk maksudnya bisa meneruskan sambil nyari-nyari. Jadi kalau mungkin ya lihatnya di mana lah, entah itu maksudnya yang memang yang kalau bisa di Singapura, akhirnya saya coba cari. Kemudian akhirnya saya dapat gitu Pak. Jadi itu juga maksudnya dapat maksudnya dari rekomendasi dari teman juga bahwa coba ke perusahaan ini gitu. Kayaknya mereka ini deh perlu orang kayak Anda gitu loh. Akhirnya saya coba masukkan CV saya. Terus akhirnya ya udah dipanggil dengan beberapa kali interview tuh. Jadi memang cukup tough juga, mungkin ada 7 kali itu saya. Oh gitu. Ya pada saat di Ecom waktu itu Pak. Singapura. Ketat ya ininya ya. Walaupun ada referensi tapi tetap aja ini ya. Iya karena mungkin juga karena mungkin juga karena pada saat itu tuh mereka bingung juga mau naruh saya di mana, karena ada beberapa skill set yang saya punya. Mereka ada beberapa proyek yang akan jalan. Jadi akhirnya maksudnya ini mau taruh di airport dulu, mau data center, atau mau rumah sakit, atau mau apa nih gitu kan Pak. Jadi sempat diputar saya gitu sampai akhirnya yang urgent pada saat itu di salah satu proyek rumah sakit. Dan ini modelnya itu hampir sama yang kemarin di Birmingham. Jadi pada saat saya apply di Ecom itu, mereka lihat itu karena sebelumnya saya pernah mengerjakan model rumah sakit yang sama yang terbesar di Inggris pada saat itu. Nah sekarang mereka sedang ada proyek terbesar di Singapura untuk rumah sakit. Akhirnya mereka memang wah ini pas nih gitu loh. Jadi dia bisa bantu untuk memanage clinical planning
mereka gitu pada saat itu di timnya mereka. Jadi akhirnya saya ditaruh di divisi tersebut. Jadi untuk memanage. Apa rumah sakitnya, Pak? Sengkang Hospital. Oh, Sengkang. Ya, Sengkang General Hospital. Itu ada 1.200 bed kalau nggak salah. Jadi memang yang inisiatif yang terbesar lah untuk rumah sakit di Singapura pada saat itu. Jadi ya setelah dari Sengkang Hospital, kemudian dari manajemen meminta saya untuk membentuk tim untuk PMCM di Indonesia karena Indonesia. Jadi sebelum itu sebenarnya sambil jalan ya Pak ya. Jadi sempat diminta untuk bantu tim mechanical electrical plumbing di tim Ecom itu untuk proyek Terminal 3. Jadi mereka udah dapat, kemudian tapi perlu ada semacam kayak client liaison officer lah, maksudnya bisa membantu di Indonesia mengkoordinir gitu dengan tim di Singapura. Kemudian saya diberikan tanggung jawab untuk membuka divisi PMCM, Project Management Construction. Karena memang mereka melihat dari modelnya bahwa mereka mau mengembangkan divisi tersebut gitu loh. Perlu ada apa ya, boleh dibilang tuh kayak business line leader di situ, belum ada. Akhirnya saya diminta untuk membuka itu, membentuk tim di sana. Jadi jadi saya sempat membentuk tim saya pada saat itu juga untuk divisi tersebut gitu di Ecom. Kemudian saya di Ecom selama 3 tahun. Terus saya move on, Pak. Tahun berapa tuh? Itu 2015. Keluar dari Ecom 2015 ya, 2015 akhir lah. Jadi sempat ini juga karena saya banyak traveling juga. Jadi ya cukup kayaknya need a break lah gitu. Kayaknya agak apa ya? Ya capek juga gitu loh. Karena aduh kayaknya nih kalau kayak begini saya selama ini saya ngerjain, maksudnya buka bisnis orang gitu. Saya pikir ini ada orang ngajak bahwa kenapa kalau kamu kan ada skill set itu, kenapa kamu nggak ini sendiri? Udah bareng saya aja gitu kan. Kita bisa maksudnya bikin semacam kayak consulting sendiri lah gitu. Akhirnya saya bergabung dengan partner saya dari Singapura. Terus akhirnya saya mencoba jalanin itu gitu loh, dengan ada Singapore partner gitu. Lalu dari situ? Dari situ sejalan dengan waktu kita sempat ini Pak jalan bareng untuk proyek New Yogyakarta Airport. Nah itu salah satu sebenarnya itu yang bareng-bareng dengan partner saya juga. Jadi kita dengan partner kita lokal di Indonesia sempat berhasil lah pada suatu saat akhirnya mereka mencari orang yang tepat nih untuk posisi sebagai deputy team leader waktu itu, karena kan team leadernya memang dari Australia nih gitu. Jadi perlu juga dari expat yang memang mereka nggak bisa melihat untuk misalnya cari yang tepat gitu loh. Akhirnya saya diminta sama partner lokal kita, Bu bisa nggak kalau nggak bantu aja deh di project. Waduh saya tuh sebenarnya nggak ini loh, saya sempat juga nggak iya dan enggak gitu, soalnya saya nggak terlalu di project lagi kan sebenarnya gitu kan. Tapi ini cukup high profile juga loh nih Jogja, coba deh dipertimbangkan. Nah saya pertimbangkan, ya udahlah ini untuk masa tahap perencanaan kan nggak lama lah, setahun gitu kan. Dan saya pikir oke deh boleh saya bantu, maksudnya untuk bisa deliver ini project gitu pada saat planning kan. Karena kan itu hubungannya maksudnya dengan operator dan juga dari pemerintah kan, dari Kementerian Perhubungan yang dulu juga kita kan sama Pak Tommy kan hubungannya kan sama perhubungan juga. Jadi saya pikir saya bisa bantu juga lah kontribusi di situ. Jadi saya bantu setahun. Kemudian setelah itu saya selesai, terus sempat ada yang maksudnya ada kesempatan untuk bergabung dengan McDonald. Nah ya jadi itu tahun berapa ya? Itu 2018 Pak. Oke. Ya 2018. Yang kebetulan juga pas banget karena memang karena saya sudah domisili di Singapura, tapi maksudnya mereka ada proyeknya juga di pekerjaan di Indonesia yang perlu maksudnya requirement untuk seorang maksudnya dari tim yang masuk ke skill set saya lah gitu loh. Akhirnya saya
Ya, jadi pas gitu akhirnya udah saya duduk direkrut. direkrut di divisinya tuh masuk di advisory. Jadi memang kalau advisory itu jadi ada membawahi ada beberapa kayak subdivisi lah gitu loh. Jadi untuk semuanya. Jadi ada project management juga, mungkin juga dari ada economic infrastructure development. Jadi advisory kalau misalnya di kantor saya yang sekarang itu jadi sebagai umbrella untuk hampir semua divisi Pak. Jadi kan awalnya kan dari advisory dulu. Jadi menurut saya tuh pas saya juga pikir wah ini bagus juga. Jadi bukan di sisi maksudnya di bagian the environment itu kan memang teknis ya langsung project. Kalau ini tuh lebih apa ya lebih high profile maksudnya karena itu advisory itu kan maksudnya memberikan maksudnya levelnya lain gitu loh. Ya, tapi itu justru lebih ini maksudnya lebih strategik gitu loh sebenarnya gitu. Proyek-proyek apa aja yang dikerjakan, yang terlibat? Kalau di McDonald awalnya saya diminta untuk bantu di proyek Doho di airport. Itu untuk masa tahap ini sih Pak, masih tahap perencanaan pada saat itu. Jadi ada beberapa pekerjaan yang kami dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu loh. Jadi saya juga sebenarnya nggak dari awal karena sebelumnya sudah ada tim, tapi terus akhirnya terus akhirnya mereka agak sedikit jadi ada restructuring dan jadi memang perlu ada sosok Indonesia juga lah pada saat itu karena saya diminta di situ gitu loh untuk bantu dan mengkoordinir juga untuk tim dari Singapura, maksudnya ini juga macam-macam nih Pak. Jadi maksudnya dari Singapura, dari New Zealand, dari Australia, dari UK, dari Jakarta gitu loh. Jadi kan itu kan semuanya dari global support lah gitu loh. Jadi buat proyek Doho itu, kemudian udah kami selesai tahap itu karena advisory kan semua ya Pak ya, kita melihat semua. Terus saya diminta juga untuk bantu untuk ada prosperity fund itu another high profile juga buat McDonald. Kita bisa secure itu untuk 13 intervention di 6 negara. Itu yang sekarang ya keep ourselves busy juga lah pada saat COVID ini. Jadi ini saya bantu untuk yang kota Surabaya karena Indonesia dapat prosperity fund di Bandung dan Surabaya. Saya dapat tanggung jawabnya untuk Surabaya. Untuk secondary benefits maksudnya buat di Doli buat urban transformation di Surabaya. Oke, ya. Kita ke segmen berikutnya. Kalau boleh tahu bagaimana atau kenapa Anda berkarir di beberapa perusahaan, maksudnya pindah-pindah, apakah karena kontrak kerja atau memang menginginkan hal tantangan baru? Atau supaya cepat naik dan otomatis penghargaan dan varietas juga naik. Jadi kenapa? Kalau saya melihatnya memang karena ada kesempatan lain dan saya ingin mencari pengalaman lain juga tantangan lain Pak. Gitu. Tapi ya jadi kalau untuk masalah gaji sih ya relatif lah ya Pak ya gitu loh. Cuma maksudnya sebenarnya lebih ke masalah tantangan sih Pak gitu. Dan saya bisa belajar lebih gitu dari situ dari tantangan yang lain. Ya. Selama perjalanan karir Anda pasti ada masalah-masalah yang timbul dan juga hambatan-hambatan pada pekerjaan atau proyek Anda. Bagaimana Anda memanage atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Kalau ada contoh, silakan. Kalau masalah seperti itu tuh kita harus hadapi itu dengan kepala dingin ya Pak ya. Jadi kita maksudnya kita mencari solusinya itu dengan apa sih ini masalahnya, kita cari solusi. Jadi ya kita pecahkan bersama. Jadi meskipun seberat apapun ada clash atau apa, sebenarnya kita kan work as one team. Kita mesti ngelihatnya itu dari angle yang lain bahwa kita sukses bersama, ayo kita pecahkan bersama gitu. Jadi itu kalau saya biasanya sih approach seperti itu Pak. Bagaimana Anda mempertahankan kinerja Anda di perusahaan selama ini? Oh ya,
Saya komit, Pak. Saya komit dengan apa yang maksudnya yang saya lakukan, dan juga jika ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kita mendapat pekerjaan apa ya, maksudnya tugas baru, Ya. itu kita tidak boleh milih gitu loh kalau menurut saya. Jadi kita nggak bisa pick and choose. Kita ambil ada kesempatan karena itu belum tentu datang 2 kali. Ya. Jadi kalau misalnya kita pikir itu mungkin bisa atau enggak, kalau saya, tips saya ambil aja dulu. Kita tuh pasti akan sambil jalan itu kita bisa akan dapat apa ya, maksudnya support dari yang lain juga gitu. Iya, jadi sebenarnya learning by doing gitu. Jadi dengan kita melakukan itu sebenarnya kita pasti akan bisa hadapin itu gitu loh. Jadi artinya untuk memperlihatkan atau memperlihatkan kinerja, apa yang ditugaskan sama kita, kita kerjakan lah ya, seperti itu ya. Iya, ya kita kerjakan, tapi jadi jangan pilih-pilih gitu kan. Ya, jangan pilih-pilih, tapi juga mungkin kita harus berani untuk apa ya, maksudnya bicara dalam artian kita jangan hanya gini, satu hal, kita juga harus inovatif dan juga inovatif dan apa namanya ada inisiatif juga. Jadi jangan nunggu untuk disuruh. Jadi kita harus ada inovasi yang sifatnya kalau misalnya ini gimana misalnya gitu, kalau itu gimana gitu. Jadi kita harus create itu gitu loh. Jadi jangan, soalnya kalau misalnya kita cuma nunggu, karir saya awalnya juga gitu, saya nunggu disuruh gitu loh. Tapi dengan role saya sekarang, saya nggak bisa, maksudnya minta ada apa namanya dari atas manajemen tuh untuk ya nggak bisa. Saya cuma dikasih, lu bikin bisnis ini lu kerjain gitu. Nah, itu kan saya harus kreatif dan inovatif kan Pak gitu. Yeah. Harus mesti, nah itu. Jadi itu kita harus arahnya ke situ. Jadi memang awalnya kita nunggu disuruh karena kita masih dari level itu. Tapi lama-lama itu kita harus bisa untuk bicara iya, untuk enggak. Jadi kalaupun misalnya kita satu tim itu kita ada argumen dalam artian kita brainstorm, nggak apa-apa, jangan takut bilang enggak gitu. Jadi ya kita harus berani apa ya Pak berbicara, menyatakan pendapat. Baik, terakhir ini berbagi tips ya atau sharing tips. Pada umumnya masuk perusahaan asing tidak mudah. Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang harus dipersiapkan untuk melamar kerja ke perusahaan asing? Kita harus bikin CV yang bagus, itu udah pasti. Ya. CV-nya itu harus positif, tapi juga real. Jadi maksudnya CV bagus itu ya mesti real, jangan kita maksudnya tambah-tambahin gitu ya. Ya gitu, itu bahaya. Jadi jangan sampai pernah ada terpikir seperti itu, karena itu nanti ya maksudnya bahaya lah gitu, karena maksudnya itu bisa merusak semuanya. Kemudian apa poin-poinnya itu kita itu bagusnya di mana, misalnya kita ada kekuatan di mana ya, yang strength kita, itu yang kita masukkan ke dalam CV justru gitu loh. Jadi itu yang karena karena itu perlu ditonjolkan, karena pada saat interview nanti pasti mereka akan nanya itu. Itu kan yang tertarik buat mereka itu kan kelebihan kita kan, kehandalan kita itu yang akan ditanya. Kamu begini, coba ceritain kenapa begini, nah gitu loh itu. Jadi itu CV udah jelas, terus percaya diri, itu perlu antusiasme, menunjukkan ada komitmen, kemudian loyalitas juga, dan juga kita harus kalau bisa ya maksudnya itu tergantung orang-orang ya, maksudnya lebih dinamis lah gitu. Jadi kita bisa apa ya maksudnya interaksi dengan orang tuh bagus juga, jadi jangan kaku gitu. Kita harus di apa ya maksudnya lebih bukan santai sih, maksudnya lebih dinamis lah. Pada saat interview mungkin harus bagaimana? Pada saat interview itu ya maksudnya tutur bahasa itu harus bagus. Kemudian juga kita kalau misalnya dari sisi appearance itu juga pakai, maksudnya kalau mau pakai baju gitu ya, itu ya yang konservatif aja gitu, nggak usah terlalu banyak macam-macam, atau mungkin kalau yang makeup terlalu tebel atau gimana gitu, nggak perlu juga sih kayak gitu. Maksudnya itu mereka nggak perlu itu. Jadi yang penting kita profesional, pakai baju juga biasa aja, nggak usah pakai, maksudnya ya mau pakai misalnya kita perempuan pakai rok ya rok, tapi ya yang pantas saja lah gitu. Apa namanya, terus ya udah kita hadapin tuh dengan sesuai dengan CV seperti apa, dan be positif, sebenarnya itu aja, being positif itu key-nya itu.
Baik, demikian wawancara singkat perjalanan karir Ibu Rekian. Semoga dapat menjadi masukan bagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang sedang membangun karir dan dapat menjadi inspirasi Anda. Terima kasih kepada Ibu Rekian atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekali lagi, dengan latar belakang pendidikan apapun dan dalam bidang apapun, Anda bisa meraih sukses. Terima kasih, Rekian. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak Tommy. Selamat pagi. Selamat pagi.